Kalau kadang-kadang saja tidak mencapai targetnya, itu hal yang biasa. Tapi kalau sering atau bahkan selalu tidak mencapai target, pasti ada yang tidak beres. Pimpinan yang baik harus know your job dan know your people. Semuanya harus bertanggung jawab. Tidak boleh dibebankan hanya kepada karyawan saja. Bicara tentang target dan pencapaiannya, kadang kita bisa over target, kadang pas persis target, 100% target, tapi kadang juga bisa di bawah target, under target. Nah, menarik ini Pak Anu. Kenapa dalam bekerja masih ada orang yang tidak bisa mencapai target? Nah, begini, kalau kadang-kadang saja tidak mencapai targetnya, itu hal yang biasa. Tapi kalau sering atau bahkan selalu tidak mencapai target, pasti ada yang tidak beres. Nah, masalah utamanya itu bisa jadi masalah penetapan targetnya itu sendiri. Maksudnya gimana Pak? Penetapan target itu tidak boleh sembrono, tetapi harus smart. Ya, ini spesifik. Maksudnya spesifik produknya apa, jumlah targetnya berapa, dan wilayahnya di mana. Kemudian measurable, artinya bisa diukur, upayakan kuantitatif, pakai angka agar gampang mengukurnya. Berikutnya, achievable, artinya dapat dicapai, tidak terlalu tinggi dan tidak ambisius. Kemudian relevan, yakni dengan visi, misi, dan strategi perusahaan. Dan terakhir, time bound, ada batas waktu atau deadline-nya, yakni per hari, per minggu, per bulan, dan seterusnya. Nah, dalam penetapan target itu, yang pertama harus dilihat historical datanya. Tahun-tahun sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, itu pencapaiannya berapa, seperti apa. Kompetitornya siapa saja, dan bagaimana posisi kita di antara para kompetitor. Juga marketnya bagaimana. Apakah trennya naik, turun, nah itu semuanya harus dipertimbangkan saat menetapkan target. Nah yang terakhir pada saat penetapan target, itu harus ada kesepakatan. Kesepakatan antara karyawan dan pimpinan. Nah pimpinan ini mulai dari manajer, ya bisa di kepala cabang atau branch manager, kemudian general manager atau kepala wilayah, juga sampai kepala divisi dan direksi. Nah, kalau tidak tercapai targetnya, semuanya harus bertanggung jawab. Tidak boleh dibebankan hanya kepada karyawan saja. Ya, direksi pun itu harus bertanggung jawab pencapaian targetnya itu kepada owner, dan khusus untuk perusahaan keuangan itu juga harus mempertanggungjawabkan pencapaian targetnya kepada OJK. Faktor apa lagi Pak yang menyebabkan gagalnya pencapaian target? Nah, faktor penting lainnya itu adalah kualitas SDM, kualitas sumber daya manusianya. Nah, SDM ini bukan hanya level pelaksana, staf di lapangan, tetapi juga pimpinan, mulai dari manajer, general manager, dan direksi. Nah, saya mempunyai pengalaman dan keyakinan bahwa prestasi yang tinggi itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang punya kompetensi yang tinggi dan motivasi yang tinggi. Ya, jadi kalau hanya kompetensinya yang tinggi tapi motivasinya loyo, ya nggak bisa. Atau sebaliknya, jadi harus dua-duanya. Kompetensinya tinggi, demikian juga motivasinya harus tinggi. Nah, kalau misalnya kompetensinya rendah, bagaimana solusinya? Yaitu harus mengikuti program-program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Ya, sesuai dengan kekurangannya di bidang apa. Misalnya kompetensi bidang product knowledge, maka harus dilatih untuk meningkatkan product knowledge. Atau bisa juga dikirim dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh training center internal ataupun training center di tempat lain. Kalau misalnya motivasinya yang loyo, nah ini solusinya gimana? Solusinya ya mesti mengikuti program-program coaching, counseling, mentoring, dan juga pelatihan-pelatihan motivasional lainnya. Pimpinan yang baik harus know your job dan know your people. Artinya harus mengetahui secara detail pekerjaan-pekerjaan yang harus di-handle dia dan anak buahnya, bawahannya. Juga harus mengenal, memahami, mengetahui orang-orang yang ada di bawahnya. Jangan hanya sekedar dimarahi saja, ya. Jadi ibaratnya orang yang memelihara ayam petelur,
itu prinsipnya adalah ayam yang sakit itu tidak bisa bertelur dengan banyak. Jadi kuncinya ayamnya harus dibikin sehat agar dapat bertelur banyak. Dan demikian juga orang-orang di bawah kita itu harus dibikin sehat, motivasi, kompetensi yang tinggi, sehingga suatu hari akan bisa mencapai target. Terus apakah produk yang dijual itu berpengaruh terhadap pencapaian target, Pak? Oh iya dong, sangat berpengaruh. Nah, kualitas produk yang kita jual itu adalah harus sesuai dengan selera pasar. Jadi kualitas produk itu bukan menurut selera kita, tapi harus sesuai dengan selera pasar. Secanggih apapun SDM-nya, tapi kalau yang dijual itu tidak sesuai dengan kebutuhan pasar, ya nggak akan laku. Oleh sebab itu, kalau yang kita jual itu tidak sesuai dengan selera pasar, harus segera dilakukan pembaruan produk atau modifikasi produk. Nah, untuk itu perlu dilakukan survei pasar, survei kebutuhan pelanggan, agar apa yang kita jual, yaitu produk-produk kita, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, Pak Nuk, kalau kualitas produknya sendiri sudah bagus, apakah bisa dijamin targetnya bisa tercapai? Ya, belum tentu juga sih. Masih ada faktor lain, yakni harga dan kualitas layanan. Ya. Dengan kualitas barang yang sama, kualitas produk yang sama, tetapi kalau harganya tidak kompetitif, bisa jadi apa yang kita jual tidak laku. Nah, apalagi ditambah kualitas layanan. Ya. Jadi produknya boleh bagus, harganya boleh kompetitif, tapi kalau kualitas layanannya tidak bagus, bisa juga kita tidak bisa mencapai target. Kualitas layanan itu meliputi keramahan, kecepatan, dan memungkinkan kemudahan aksesabilitas customer terhadap produk-produk yang kita jual. Kualitas layanan ini sangat penting karena akan membuat kepuasan pelanggan meningkat, sehingga customer akan loyal terhadap perusahaan kita, terhadap produk yang kita jual, dan juga akan membuat customer beli lagi atau repeat order. Nah, kualitas layanan dapat dicapai, dapat diperoleh dengan adanya SDM yang kualitasnya tinggi, juga IT yang handal, apalagi dalam era digitalisasi sekarang ini, dan juga proses yang cepat atau prosedur yang tidak bertele-tele. Apakah ada faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian target, Pak? Oh iya, ada. Yaitu seperti tingginya kompetisi, ekonomi, faktor ekonomi, dan regulasi. Ya. Semakin tinggi tingkat kompetisi, itu semakin kecil kue yang didapat oleh masing-masing. Jadi semakin banyak yang berebut, maka masing-masing pemain akan mendapatkan memperoleh kue yang lebih kecil. Nah, berikutnya adalah faktor ekonomi yang fluktuatif dan regulasi yang berubah, itu juga sangat mempengaruhi pencapaian target kita. Oleh sebab itu, kita harus cermat saat menyusun target awal ataupun merevisi di tengah perjalanan target kita apabila ada perubahan-perubahan ekonomi dan regulasi agar jangan sampai gagal dalam mencapai target. Terima kasih Pak Nugroho untuk penjelasannya. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua. You're welcome. Tetap semangat dan sampai jumpa.